Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejawat Perawat Indonesia, saya Ridwan. Kalian sedang nonton Ridwan Prakoso Channel. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar bareng tentang bagaimana sih cara untuk pengisian form EWS atau Early Warning System. Sebelum itu, kalian jangan lupa like, share, and subscribe ya, biar kita lebih semangat dalam mengupload video dan juga untuk belajar bareng. Sebelum itu, teman-teman sudah tahu belum sih apa itu EWS atau Early Warning System? Oke, tak jelaskan sedikit ya. EWS atau Early Warning System adalah suatu sistem yang digunakan untuk peringatan dini pada pasien tentang adanya kegawat daruratan ataupun sebagai indikator dokter untuk melakukan pemeriksaan ataupun pengobatan lebih lanjutnya. Biasanya EWS ini ada di semua instalasi rawat inap ataupun ICU ataupun IGD. Ya, di situ biasanya digunakan untuk pengawasan lebih lanjut atau si pasien itu butuh nggak sih pengawasan lebih lanjut seperti itu. Nah, untuk indikatornya itu, untuk indikator EWS itu biasanya ada 4 indikator warna atau 4 penilaian, yaitu warna putih untuk indikator nilai 0, terus kemudian hijau untuk penilai 1, kemudian kuning untuk nilai 2, dan merah untuk nilai 3. Nah, jadi dimulai dari nilai 0 sampai 3. Untuk lebih jelasnya nanti kita belajar bareng sambil pengisiannya. Oke, oh iya. Sebenarnya sih di setiap rumah sakit ini formnya itu berbeda-beda jenisnya, tapi kurang lebihnya hampir sama. Mungkin bedanya cuma di ranknya tok, bukan di jenisnya tapi di ranknya. Ranknya antara normal atau tidaknya, atau zona-zonanya, atau indikatornya itu agak berbeda sedikit, tapi untuk cara pengisiannya insya Allah hampir sama, kurang lebih sama. Oke teman-teman, kita langsung ke cara pengisiannya ya. Untuk formnya, form EWS-nya itu seperti ini ya. Ada beberapa item yang dinilai, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 item yang dinilai. Kalau di rumah sakit teman-teman atau di tempat kerja teman-teman agak sedikit berbeda, nggak masalah sih. Yang penting cara pengisiannya sama, insya Allah sih sama, nggak ada yang berbeda. Oke, sebelum mengisi pengajiannya, teman-teman jangan lupa ngisi identitas pasien terlebih dahulu, dari nomor RM, nama lengkap, tanggal lahir, kelamin, dan mungkin ada beberapa item lagi yang diisi di identitas, diisi yang selengkap-lengkapnya oleh teman-teman biar tidak terjadi kesalahan ataupun perbedaan data ya, karena identitas pasien itu sangat penting sesuai dengan SKP ya, sasaran keselamatan pasien. Oke, terus kalau setelah identitas pasien diisi oleh teman-teman isi tanggal pengajiannya, tanggal berapa, kemudian jam berapa pengajiannya. Terus setelah selesai, kita masuk ke pengkajian pertama, yaitu pengkajian tingkat kesadarannya dulu, ya, kesadaran pasien. Itu ada 2 item, yaitu ini, sadar dan VPU. Kalau pasien posisinya sadar, berarti dia masuk ke zona putih, yaitu nilainya 0. Ya, kalau sudah putih berarti nilainya 0, seperti tadi yang saya jelaskan. Kalau putih berarti 0, berarti hijau 1, kuning 2, dan merah 3. Berarti itu nilainya adalah 0 kalau putih. Kalau pasien dalam kondisi di bawah ini, yang merah ini, VPU, berarti itu di zona merah, berarti nilainya adalah 3. VPU apa sih itu? V, itu berarti verbal. Berarti itu pasiennya itu apa ya, cenderung itu tidak tidur. Jadi kalau umpama tidak dibangunkan atau tidak ada rangsang suara, pasien tidak bangun atau tidak sadar, seperti itu. Kemudian P atau pain, itu pasien sadar atau bangun jika ada rangsang nyeri. Nah, itu P. Kemudian U adalah unresponsive atau pasien tidak ada respon atau pasien itu tidak sadar, benar-benar tidak sadar. Kita kasih rangsang nyeri ataupun rangsang suara tidak ada respon. Jadi itu adalah unresponsive. Nah, kalau umpama si pasien ada di kriteria tadi itu dengan verbal, apa dengan nyeri ataupun tidak ada respon, kita
berikan nilai di zona merah ini, yaitu 3 karena di zona merah. Kemudian setelah kita kaji tingkat kesadaran, kemudian kita kaji tekanan darah pasien. Nah, untuk tekanan darah ini yang dinilai cuma sistoliknya saja. Jadi yang diambil sistoliknya. Kalau umpama sistoliknya pasien itu masih range-nya itu 110 sampai 200, itu masih di rank putih atau di zona putih, berarti nilainya masih 0. Kalau di rumah sakit teman-teman atau di tempat kerja teman-teman itu rank-nya berbeda, itu nggak masalah. Yang penting disesuaikan saja dengan panduan yang ada di rumah sakit teman-teman. Kalau di panduan di rumah sakit saya, itu rank-nya masih segini. Kalau 110 sampai 210, itu pasien masih rank atau zona putih atau nilainya 0. Nah, kalau pasien itu tensinya 100 sampai 110 itu masih di zona hijau atau nilainya 1. Kemudian kalau tensinya 90 sampai 100 itu masih masuk ke zona kuning atau nilainya 2. Nah, kalau pasien tensinya itu sistoliknya itu di bawah 90 ataupun di atas 220 atau dia lebih dari 220 itu masuknya ke zona merah atau nilainya 3. Ya, jangan lupa ya, kalau putih itu 0, hijau itu 1, kuning 2, merah 3. Oke, untuk pemeriksaan ketiga itu adalah nadi. Nah, untuk nadi ini juga ada range-nya juga, yaitu untuk range zona putih, yaitu jika nadi pasien itu kecepatannya 40 sampai 80, itu berarti normal ya. Itu masuknya ke zona putih. Kalau nadinya itu lebih dari 90 sampai 100, berarti itu masuknya zona hijau. Nah, kalau lebih cepat lagi atau takikardi atau nadinya cepat di atas 110 sampai 120 itu masuknya ke zona hijau. Nah, kalau lebih dari 130 atau lebih dari 121 ke atas ini berarti itu masuknya ke zona merah. Dan kalau nadinya kurang dari 40 itu atau sangat pelan itu juga masuk ke zona merah atau nilainya 3. Nah, ini juga disesuaikan lagi dengan yang ada di panduan rumah sakit teman-teman atau di tempat kerja teman-teman. Mungkin ada yang berbeda juga. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat yaitu adalah pernafasan. Nah, pernafasan itu atau respiratory. Respiratory ini jika nafas pasien itu tidak sesak, yaitu range-nya antara 12 sampai 20 itu masuknya ke zona putih atau nilainya 0. Kemudian kalau pasien itu nafasnya pelan, itu berarti atau 9 sampai 11 itu masuknya ke zona hijau atau nilainya 1. Nah, kemudian kalau pasien itu sesek yaitu 21 sampai 24, benar sih nggak sesek banget, itu masuknya ke zona kuning atau nilainya 2. Nah, kalau umpama si pasien itu sesek banget lebih dari 25 atau pelan banget atau kurang dari 8 itu masuknya ke zona merah yaitu nilainya 3. Nah, setelah pernafasan yaitu ada suhu. Nah, kita kaji suhu pasien juga. Kalau suhu pasien itu masih 35 sampai 37 itu berarti masuknya masih ke zona putih atau ke nilai 0. Kemudian kalau agak demam yaitu 38 ke atas sampai 39 itu masuknya ke zona hijau atau nilainya 1 ya. Terus kemudian kalau lebih dari 39 berarti itu masuknya ke zona kuning atau nilainya 2. Nah, zona merahnya mana? Oh, zona merahnya di bawah, yaitu bila suhunya kurang dari atau sama dengan 35. Itu masuknya ke zona merah. Berarti ini pasien kademen banget ya, suhunya kurang dari 35. Nah, oke, setelah suhu, kita cek SpO2 atau saturasi oksigen di dalam tubuh pasien. Nah, ini biasanya kalau untuk memeriksa SpO2 itu juga butuh alat khusus ya, atau oximetry, itu nama alatnya. Kalau SpO2-nya itu masih lebih dari atau sama dengan 96, itu berarti masih ke zona putih atau nilainya 0. Kalau 94 sampai 95 berarti itu masuk zona hijau atau nilainya 1. Nah, jika saturasinya itu 92 sampai 93 itu masuknya ke zona kuning ya, zona kuning. Nah, jika saturasi oksigennya kurang dari atau sama dengan 91 berarti itu masuknya ke zona merah atau nilainya 1. Nah, ada terus yang terakhir yaitu oksigen. Itu maksudnya oksigen apa? Itu si pasien itu mendapatkan terapi oksigen enggak sih? Kalau umpama pasien mendapatkan terapi oksigen, yaitu contoh nasal kanul atau
si pasien memakai NRM atau masker oksigen, berarti kita kasih centang di zona kuning atau kita kasih nilai 2. Nah, terus kita total semuanya. Nah, untuk penotalan ini nanti ada kriteria. Oke, setelah kita nilai 7 item tadi, 7 item EWS tadi, kita total semuanya dari ketujuh item itu, dan kita mendapatkan hasilnya. Nah, hasil itu nanti yang menentukan si pasien itu termasuk kriteria pengawasan yang mana sih. Nah, untuk EWS itu ada kriteria pengawasannya, atau beberapa kriteria, yaitu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kriteria pengawasan. Yang pertama, jika total nilai semuanya itu adalah 0, berarti pasien itu membutuhkan pengawasan atau membutuhkan TTV ulang, pemeriksaan ulang minimal 12 jam setelah pemeriksaan. Ya, minimal 12 jam setelah pemeriksaan. Nah, yang kedua, jika pasien itu totalnya itu antara 1 sampai 4, total dari semuanya tadi 7 item itu 1 sampai 4, berarti itu pasien membutuhkan minimal pemeriksaan ulang sekitar 4 sampai 6 jam setelah pemeriksaan awal. Ya, berarti diperiksa lagi ataupun di TTV ulang itu 4 sampai 6 jam setelah pemeriksaan itu. Kemudian yang ketiga yaitu jika nilainya adalah 5 sampai 6, total nilainya itu 5 sampai 6, berarti itu si pasien membutuhkan pengawasan atau membutuhkan pemeriksaan ulang setiap jam, minimal setiap jam atau per jam setelah pemeriksaan. Berarti 1 jam setelah pemeriksaan diperiksa kembali. Kalau umpama itu nilainya adalah 5 sampai 6. Nah, kalau nilainya 7, itu nilai tertinggi, jika merah semua 7, berarti si pasien itu membutuhkan pengawasan yang continuous. Pengawasan continuous itu gimana sih? Berarti pasien itu membutuhkan ICU untuk pengawasannya, karena yang bisa melakukan pengawasan continuous hanya di ICU. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan atau mungkin penjelasan saya ada yang kurang pas, monggo teman-teman komen di bawah. Oke, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.